Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anam, ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Meneruskan pembahasan di kitab Maqasid Shaum. Maqasid as-Shaum, tujuan-tujuan berpuasa. Kemarin kita sudah masuk ke pembahasan atau ke bab yang pertama, kita sudah bab yang kedua sudah, terus habis itu yang bab ketiga juga sudah. Sekarang masuk ke bab yang keempat, Al-Faslu Ar-Rabi', pasal yang keempat. Pasal yang keempat membahas tentang fima yujtanabu fihi. Pasal yang keempat membahas tentang apa-apa saja yang dijauhi di bulan puasa Ramadan. Apa-apa saja yang harus dihindari di bulan puasa suci Ramadan. Wa huwa anwa'un, ada beberapa macam. Apa yang harus dihindari, apa yang harus dijauhi. Ahaduha al-wisal, yang pertama adalah al-wisal. Apa itu al-wisal? Al-wisal adalah puasa yang terus menerus, puasa yang enggak ada hentinya. Puasa hari pertama dilanjut puasa hari kedua, dilanjut puasa hari ketiga. Puasa hari pertama ketika azan maghrib dia tidak berbuka puasa, atau mungkin berbuka dengan beberapa tegukan air atau dengan satu gelas. Habis itu dilanjutkan lagi berpuasa, malamnya berpuasa, terus habis itu sahurnya mungkin ada yang melakukan sahur, ada juga yang tidak melakukan sahur juga, langsung puasa di keesokan harinya. Atau mungkin ada juga yang bersahur juga, yang sahur mungkin dengan satu gelas air, buka dengan satu gelas air, sahur dengan satu gelas air. Jadi malamnya puasa juga. Kalau misalkan ada orang yang melakukan puasa demikian, maka itu dilarang, maka itu tidak dibolehkan, ya. Maka itu tidak dibolehkan oleh syariat. Ada enggak puasa yang demikian? Mungkin ada, mungkin ya. Mungkin kalau misalkan orang yang kepingin misalkan tirakat berlebihan, tirakat yang di luar dari syariat, itu puasa terus menerus, misalkan ada, misalkan. Apalagi orang-orang yang mencari, misalkan saya ingin punya ilmu kekebalan, misalkan saya kepingin punya ilmu kekuatan, misalkan saya kepingin punya ilmu ini, ilmu kebatinan, yang semua ibadah, yang semua apa-apa yang dilakukan oleh mereka itu keluar dari syariat. Salah satu contohnya al-wisol, salah satu contohnya itu puasa yang berkelanjutan, tanpa buka puasa, tanpa sahur apalagi, atau buka puasa cuman dengan satu gelas air, sahur dengan satu gelas air, habis itu malamnya enggak makan lagi. Nah, ini yang enggak dibolehkan. Qala Abu Hurairah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas-jelas melarang. Melarang apa?
melarang puasa yang al-wisol, melarang puasa yang berkelanjutan terus menerus. Jadi puasa lagi. Nah, ini yang enggak dibolehkan, meskipun itu tirakat mencari ilmu, tirakat supaya kepingin ditambahkan ilmu, tirakat untuk apapun itu enggak dibolehkan. Apa maksudnya? Salah satu tujuannya, kalau misalkan kalian terus-menerus berpuasa dengan tidak berbuka puasa, berarti sudah jelas akan menimbulkan mudarat bagi kalian sendiri. Mudarat ketika kalian nggak makan, sudah pasti kalian lemas, sudah pasti kalian nggak ada tenaga, sudah pasti kalau misalkan kalian lemah, kalian nggak bisa belajar, kalian lemah, lelah, nggak ada kekuatan, kalian nggak bisa mengaji, kalian nggak bisa beribadah, kalian nggak bisa melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena kalian sudah melakukan tirakat yang tirakat itu di luar dari syariat Islam. Ini adalah salah satu hal-hal yang harus dihindari di bulan suci di bulan suci Ramadan, atau misalkan puasa-puasa yang mungkin puasa-puasa tirakat, puasa apapun itu yang berkelanjutan, maka ini sudah jelas naha Rasulullah sudah melarangnya. Paham tuh? As-sani, yang kedua yang dilarang yang harus dihindari di bulan suci Ramadan adalah al-kubrah. Apa itu? Yaitu bagi suami istri, ya, bagi suami istri, kalau misalkan di siang hari suami mencium istrinya, maka itu dimakruhkan, maka itu enggak dianjurkan atau dimakruhkan. Lebih baik jangan mencium istri, lebih baik jangan, ya, lebih baik jangan. Karena apa? Karena takut membatalkan puasa, yang salah satunya itu puasa di siang hari. Enggak boleh suami istri apalagi berhubungan badan, apalagi bermesraan, ini akan menimbulkan syahwat. Berarti ini hal-hal yang dilarang. Yang ketiga, salis al-hijamah. Salah satu yang harus dihindari adalah apa? Yaitu melakukan bekam. Al-hijamah, bekam. Jadi kalau misalkan ada orang yang suka berbekam, maka berhentilah berbekam di siang hari di bulan suci Ramadan. Kalian berbekamlah di malam harinya, ya, di malam harinya. Bekam. Orang-orang kalau misalkan tahu akan sunnah bekam, mungkin dia akan sering, mungkin berapa bulan sekali dia akan berbekam, ya, akan berbekam. Tapi di bulan suci Ramadan jangan, di siang hari jangan. Berarti kalau misalkan bekam berarti harus dilakukan di malam hari. Kalian tahu bekam? Tahu bekam? Ini perempuan geleng-geleng kepala nggak tahu bekam. Bekam itu salah satu diambil darahnya lewat alat alat tertentu, dan ini juga disunahkan bekam juga. Jadi ada alat, terus habis pertama badannya ditusuk-tusuk dulu pakai tusuk-tusuk yang bukan jarum, nggak tahu apa namanya, tapi mungkin jarum yang tipis kayak gitu, jarum yang sangat tipis. Terus habis itu kasih alat penyedot darah, dan darah kotor itu keluar. Itu
darah kotor keluar dan darahnya dibuang. Jadi ada 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Itu ya yang belum tahu bekam. Yang perempuan ini yang banat. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari adalah al-istinsyak fil wudu. Kalau misalkan ada orang yang suka istinsyak, maka berhentilah istinsyak di siang hari bulan suci Ramadan, karena istinsyak ini sunnah kan, disunahkan dalam berwudu. Istinsyak, memasukkan air dulu ke dalam hidung, terus habis itu dikeluarkan lagi, supaya apa? Supaya kotor-kotorannya ikut keluar. Itu istinsyak, sunnahnya berwudu. Akan tetapi istinsyak ini harus dihindari, istinsyak ini harus ditinggalkan di siang hari bulan suci Ramadan ya. Di bulan suci Ramadan itu hal-hal yang harus dihindari di bulan suci Ramadan.